Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini bersama dengan saya Muhammad Arifin di channel Arifin Maths. Kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 10 semester yang kedua, yakni tentang fungsi. Jadi hari ini kita akan fokus membahas semua soal-soal yang berkaitan dengan fungsi. Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama. Diketahui fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 5. Tentukanlah nilai dari f3. Nah, f3 itu sama saja kalau dikatakan tentukanlah nilai fx untuk x-nya sama dengan 3. Sama ya, seperti itu. Sehingga f3 sama dengan, ya berarti setiap x diganti dengan 3. Seperti itu, berarti 3 kuadrat tambah 2 kali 3 kurang 5. 3 kuadrat 9 ditambah 6 kurang 5 ya. Berarti ini sama dengan 15 dikurang 5 sama dengan 10. Oke, bisa ya. Baik, yang kedua. Jika fx sama dengan x pangkat 3 kurang 5x kuadrat tambah 6x kurang 8. Dan gx sama dengan 5x kuadrat tambah 4x tambah 7. Tentukanlah nilai dari fx ditambah gx. Nah, ini penjumlahan suku banyak ya, sehingga dua buah fungsi bisa dijumlahkan. Itu yang bisa dioperasikan itu hanya yang sejenis. Ya, seperti itu. Jadi fx tambah gx di mana? Boleh kita tulis fx-nya berarti x pangkat 3 kurang 5x kuadrat tambah 6x kurang 8. Ditambah gx-nya 5x kuadrat tambah 4x tambah 7. Oke, seperti itu ya. Boleh kita buka kurungnya karena tidak ada negatifnya, langsung aja boleh dibuka seperti itu. Oke, tambah 6x kurang 8. Ini juga sama, langsung aja berarti tidak ada yang berubah. Nah, sama dengan kita bisa kumpulkan yang sejenis. Misalnya x pangkat 3. Oh, enggak ada temannya ya. Biar aja, berarti kita masuk pangkat 2. 5x kuadrat. Mana yang sejenis? Oh, ini. Tambah 5x kuadrat. Ada lagi? Enggak ada. Tambah 6x. Yang sejenis tambah 4x ya. Oke, terus kurang 8 tambah 7. Baik. Ini berarti sama dengan x pangkat 3. Ini habis ya. Ini berarti tambah 10x. Ini kurang 1. Ya, sekira demikian. Selesai. Nomor 3. Jika fx sama dengan x pangkat 3 kurang 5x kuadrat tambah 6x kurang 8 dan gx sama dengan 5x kuadrat tambah 4x tambah 7, tentukanlah fx kurang gx. Saya kira ini sama. Jadi fx kurang gx sama dengan, ingat nanti ya, yang bisa dioperasikan hanya yang sejenis. Fx berarti x pangkat 3 kurang 5x kuadrat tambah 6x kurang 8. Terus kurang gx-nya ya. 5x kuadrat tambah 4x tambah 7. Oke, kita buka kurungnya. Yang ini tetap seperti itu. Nah, yang perlu hati-hati yang ini. Ya, ini kan ada bilangan, ada tanda kurang nih ya. Sehingga ini kalau dikali masuk nanti maka tandanya berubah semua. Yang positif menjadi negatif, yang negatif menjadi positif karena dikali dengan negatif. Ini kan seperti bilangan negatif 1 lah. Boleh. Berarti ini hasilnya min 5x kuadrat terus kurang 4x, benar, terus kurang 7. Nah, demikian. Kalau sudah tinggal yang sejenis dikumpulkan. X pangkat 3 tidak ada ya. Berarti min 5x kuadrat. Oke, yang sejenisnya mana? Oh, ini. Min 5x kuadrat. Terus tambah 6x. Yang sejenis min 4x. Terus min 8. Terus negatif 7. Sama dengan x pangkat 3 negatif 5 dikurang 5 berarti negatif 10 ya. Oke, 6 kurang 4 berapa? 2, betul. Kurang 15. Oke, saya kira bisa. Baik, nomor 5.
Tentukanlah domain dari fx sama dengan x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah 4x kurang 7. Nah, domain fungsi atau sama saja kalau kita katakan daerah asal. Kalau kita perhatikan ini, ya, fungsi fx sama dengan ini adalah fungsi yang kontinu, ya, fungsi yang kontinu. Artinya, setiap x apapun yang kita ambil akan selalu ada nilainya, ya, seperti itu. Sehingga domainnya gimana? Kalau fungsinya seperti ini, tidak ada pembaginya, tidak ada akarnya, maka domainnya itu adalah df adalah himpunan x, di mana x elemen real. Jadi semua x-nya boleh, ya, seperti itu. Baik, nomor 5. Tentukanlah daerah asal atau domain dari fx sama dengan 2x kuadrat tambah 6x kurang 7 per 3x kurang 6. Nah, ini ada pecahan. Syarat agar fungsi ini terdefinisi itu kalau penyebutnya ini bukan 0. Ya, seperti itu. Syarat terdefinisinya suatu fungsi itu kalau penyebutnya tidak sama dengan 0. Sehingga ini kita buat 3x kurang 6 tidak sama dengan 0. Kemudian kita uraikan, berarti 3x tidak sama dengan 6, seperti itu ya. Kedua ruas ditambahkan dengan 6, ini berarti kan 0 ini 6 ya, gitu. Berarti x tidak sama dengan 6 per 3. Jadi x tidak sama dengan 6 per 3 berapa? 2. Nah, inilah domainnya. Sehingga boleh kita tuliskan df, domain fungsinya adalah himpunan x, di mana x tidak sama dengan 2. Selesai. Kalau mau ditambahkan juga boleh untuk x elemen real. Ya, demikian. Kita lanjutkan. Nomor 6. Tentukanlah daerah asal dari fx sama dengan 2x kuadrat tambah 6x kurang 7 per x kuadrat tambah 7x tambah 12. Nah, ini sama. Jadi agar terdefinisi fungsi ini, maka penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Sehingga nanti boleh kita tuliskan x kuadrat tambah 7x tambah 12 itu tidak sama dengan 0. Ini kalau difaktorkan berarti berapa? Cari faktor dari 12 yang dijumlahkan itu adalah 7. Berapa itu? Ya, 3 dan 4, betul. Berarti ini x tambah 3 dikali x tambah 4. Tidak sama dengan 0. Nah, berarti dari sini dijabarkan x tambah 3 tidak sama dengan 0. Berarti x-nya tidak sama dengan berapa? Ya, tidak sama dengan negatif 3. Atau yang ini x tambah 4 tidak sama dengan 0. Berarti x-nya tidak sama dengan negatif 4. Nah, itulah domain fungsinya. Kalau kita mau tuliskan, berarti domain fungsinya adalah himpunan x, di mana x tidak sama dengan negatif 3. X-nya juga tidak sama dengan negatif 4. Untuk X-nya elemen real. Ya, seperti itu. Nomor 7. Tentukanlah daerah asal dari fx sama dengan akar dari x tambah 5. Nah, agar terdefinisi ini, maka yang di bawah akar ini itu tidak boleh negatif. Ya, tidak boleh negatif. Berarti gimana? Berarti x tambah 5 harus lebih dari sama dengan 0. Karena tidak boleh negatif. Seperti itu. Berarti gimana? Kalau dijabarkan berarti x lebih dari sama dengan negatif 5. Inilah domainnya. Kalau kita mau tuliskan berarti df, domain fungsinya adalah himpunan x, di mana x-nya lebih dari sama dengan negatif 5. Selesai ya. Nomor 8. Tentukanlah domain fungsi dari fx sama dengan akar x kuadrat tambah 2x kurang 8. Nah, agar terdefinisi berarti yang di bawah akar ini harus lebih dari sama dengan 0 ya. Berarti kita tuliskan x kuadrat tambah 2x kurang 8 itu harus lebih dari sama dengan 0. Ini kalau difaktorkan berarti gimana? Faktor dari negatif 8 kalau dijumlahkan 2. Berapa itu? Ya, betul. X tambah 4 kali X kurang 2. Seperti itu ya. Lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kan pertidaksamaan kuadrat. Kita bisa buat pembuat 0 fungsi dulu ya.
Oke, kita tulis pembuat nol fungsi. Sebelum kita tentukan mana yang lebih dari, mana yang kurang dari, kita tulis dulu pembuat nol fungsinya. Pembuat nol fungsinya berarti X tambah 4. Ini sama dengan 0, yang ini. Ya, berarti X-nya berapa kalau begitu? Negatif 4, betul. Atau yang ini, X kurang 2, itu yang sama dengan 0. Kalau X kurang 2 sama dengan 0, X-nya berapa? X-nya sama dengan 2. Nah, ini kita buat garis bilangan karena pertidaksamaan kuadrat. Nilai X-nya ada 2 kan, maka di sini kita buat 2 titiknya. Ya, dengan catatan yang kecil di kiri. Berarti berapa? Negatif 4 ya. Di sini berarti 2. Kita buat bulatannya penuh. Kenapa penuh? Karena pertidaksamaannya ada sama dengannya. Ini di pertidaksamaan kuadrat ya, gitu. Kemudian kita gunakan uji titik. Titik ujinya yang mana terserah. Ya, misalnya kita ambil titik uji X sama dengan 0. X sama dengan 0 di mana? Di sini posisinya ya. Ini kan negatif, ini positif. Berarti 0 di sini. Untuk X sama dengan 0, bisa kita cakar di sini. Berarti ini kalau disubstitusi di sini berarti kan 0 kuadrat tambah 2 kali 0 kurang 8. Hasilnya apa? Negatif 8 ya, negatif. Yang kita butuhkan tandanya saja, ini sebenarnya negatif. Karena negatif, maka di sini otomatis nanti positif. Selalu bergantian seperti itu. Kalau kurang yakin ya diuji aja. Ya, misalnya bilangan yang di sebelah kanannya 2 berapa? 3 boleh, 4 boleh. Yang memudahkan lah kita hitung ya, gitu. Di sini pada tandanya apa? Di sini nanti pasti tandanya positif. Ya, seperti itu. Oke. Nah, karena kita mau cari yang lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0, berarti kita ambil yang positif. Yang mana yang positif? Nah, ini berarti. Nah, ini kemana? Nah, ini ke kiri. Yang positif kan di kiri ya. Seperti itu. Nah, selesai. Berarti di F-nya gimana? Domain fungsinya adalah himpunan X di mana? Nah, karena ini ke arah kiri berarti kurang dari. X kurang dari. Ingat ada sama dengannya. Ya, sama dengan. Negatif 4 terpisah berarti ini atau. X ke arah kanan berarti tandanya lebih dari. Ya, seperti itu. Nah, X elemen real. Oke, cukup. Kita lanjut nomor 9. Nah, nomor 9 ini terkait dengan fungsi komposisi ya. Diketahui fx-nya ini, gx-nya ini. Tentukanlah g komposisi fx. G komposisi fx itu artinya fx yang dilanjutkan g. Kira-kira gitu ya. Sehingga ini boleh kita tulis g komposisi fx itu sama dengan gfx. Gimana mengerjakannya? Oke, berarti kita lanjutkan. Berarti kita tulis g. Fx-nya apa dimasukkan? Berarti x kuadrat tambah 2x kurang 3. Selanjutnya kita lihat gx. Gx-nya apa? 4x kurang 5. Nah, dengan g ini berarti x-nya diganti dengan ini. Berarti ini hasilnya 4 dalam kurung x kuadrat tambah 2x kurang 3 gitu ya. 4x kurang 5. Oke. Diuraikan dulu, dikali masuk berarti ini 4x kuadrat tambah 8x kurang 12 kurang 5. Berarti jadinya 4x kuadrat tambah 8x kurang 17. Oke. Baik, kita lanjut nomor 10. Fx 2x kurang 2, gx-nya 2x kurang x kuadrat. Tentukanlah f komposisi g negatif 2. Nah, sebelum kita dapatkan f komposisi g negatif 2, maka yang pertama kita cari dulu adalah apa? Betul, f komposisi gx. Nanti kalau sudah dapat f komposisi gx-nya, baru x-nya diganti dengan negatif 2 yang ini. Ya, seperti itu. F komposisi gx berarti sama dengan f gx. Sama dengan f, masukkan gx-nya apa? Gx-nya adalah 2x kurang x kuadrat. Nah, lihat fx. Fx-nya apa? 2x kurang 2. Maka f ini berarti setiap x ini diganti dengan ini. Berarti ini hasilnya 2 dalam kurung 2x kurang x kuadrat terus kurang 2. Betul. Kali masuk aja berarti 4x kurang 2x kuadrat kurang 2. Gitu ya. Nah, seperti itu. Ini f komposisi g
X. Berarti F komposisi G ini mau mau disusun boleh, diurutkan pangkatnya bisa, enggak juga enggak masalah ya. Langsung aja juga boleh. Karena yang kita mau cari adalah F komposisi G negatif 2. Kalau F komposisi GX-nya ini, berarti F komposisi G negatif 2, setiap X diganti dengan negatif 2. Berarti 4 dalam kurung negatif 2 kurang 2 kali negatif 2 kuadrat. Terus, oke, kurang 2 ya. Oke, kurang 2. Ya, sama dengan negatif 8 kurang 2 kali 4 kurang 2. Berarti ini negatif 8 kurang 8 kurang 2. Berapa hasilnya? Negatif 18. Oke, baik. Nomor 11. Jika fx ini, gx-nya ini, hx-nya ini, tentukanlah f komposisi g komposisi h1. Nah, sama. Jadi prosesnya kita cari dulu f komposisi g komposisi hx dulu ya. Berarti ini sama dengan f G HX. Oke, sama dengan F G. Masukkan HX-nya apa? HX-nya setengah X. Tambah 4 ya. Oke, tutup. Ya. Sama dengan F. Lihat GX. GX-nya apa? GX-nya 4X tambah 8. Berarti G ini, ya ditulis saja berarti 4. X-nya diganti ini. 1/2X tambah 4 tambah 8 gitu ya. Sama dengan F kali masuk aja berarti 2X tambah 16 tambah 8. Berarti ini sama dengan F 2X tambah berapa itu? 24 ya, benar. Sekarang lihat Fx. Fx-nya apa? Fx-nya ternyata 2X kurang 6. Berarti F ini sama dengan 2 kali ini semuanya 2X tambah 24 terus dikurang 6. Ini kalau dikali masuk berarti 4X tambah 48 kurang 6. Berarti itu ya. Berarti ini sama dengan berapa? 4X tambah 42. Nah, itu baru F komposisi G komposisi H X. Berarti F komposisi G komposisi H1 itu sama dengan setiap X diganti 1. Berarti 4 kali 1 ditambah 42. Ini berapa hasilnya? 4 tambah 42, 46. Oke, demikian bisa ya. Oke. Lanjut. Nomor 12. Jika fx sama dengan 2x tambah p dan gx sama dengan 4x tambah 30, tentukanlah nilai p. Oke, baik. Kita berangkat dari sini. Bahwa gfx, kita bisa langsung kerja aja ya, itu sama dengan fgx. Seperti itu ya. Nah, berarti g, fx-nya apa masukkan? Fx-nya 2x tambah p. Itu sama dengan fgx, berarti f masukkan gx-nya apa? 4x tambah 30. Ya. Lihat gx, gx-nya 4x tambah 30, berarti g ini itu berarti 4 kali. X-nya diganti dengan ini. 2x tambah p. Itu sama dengan lihat fx. Fx-nya 2x tambah p. Berarti f ini berarti 2 kali ini, kan gitu ya. 4x tambah 30. Terus tambah p. Ya, seperti kali masuk aja. Berarti ini 8x ditambah 4p sama dengan 8x ditambah 60 ditambah p. Nah, yang mengandung variabel p itu boleh dipindahkan ya, atau kita kumpulkan dalam satu ruas lah, sederhananya seperti itu. Ini 8x, 8x bisa saling menghabiskan. Nih. Berarti yang tersisa apa? 4p. Kedua ruas dikurangi p ya, berarti di sini min p. Berarti yang tersisa adalah 60. Sini p-nya kan habis ya. Berarti 4p kurang p berapa? 3p.
itu sama dengan 60. Berarti P-nya berapa? Berarti kalau begitu P-nya sama dengan 60/3. Berapa itu? Jadi P-nya sama dengan 20. Oke. Baik, kita lanjutkan nomor 13. Diketahui fx sama dengan 2x tambah 3. Dan G komposisi fx, maaf ada yang kurang ya, G komposisi fx itu sama dengan 4x kuadrat tambah 24x tambah 20. Tentukanlah F komposisi G min 1. Nah, di sini yang pertama kita harus lihat bahwa ternyata Gx-nya belum ada. Maka Gx-nya kita cari dulu ya. Dengan apa kita mencari Gx? Dari sini. Kita yang diberikan adalah G komposisi fx. G komposisi fx-nya itu sama dengan 4x kuadrat tambah 24x tambah 20. Kan gitu ya. Ini diuraikan berarti G fx itu sama dengan 4x kuadrat tambah 24x tambah 20. Kita lihat di sini fx-nya adalah 2x tambah 3 ini. Berarti ini boleh nanti kita tulis G. 2x tambah 3 itu sama dengan ini. 4x kuadrat tambah 24x tambah 20. Yang kita cari itu tadi adalah Gx ya. Awalnya yang kita cari itu Gx-nya apa dulu? Supaya nanti bisa kita cari F komposisi G min 1 kan begitu. Nah, sementara yang kita punya adalah G 2x tambah 3. Terus gimana solusinya? Ini kita bisa misalkan ya, dimisalkan aja. Apa yang dimisalkan? 2x tambah 3 ini menjadi satu variabel. Terserah variabelnya apa. Kita kasih nama misalnya variabelnya adalah T. Ya, dimisalkan seperti itu. Berarti ini diuraikan kita mau ambil X-nya itu apa. Ya, gitu. Berarti T kurang 3. Sehingga X-nya sama dengan T kurang 3/2. Ya, bagus. Selanjutnya, setiap X ini diganti dengan ini. X yang ada di sini ya. Diganti dengan ini. Supaya apa? Nanti variabelnya tunggal, yaitu dalam bentuk variabel T yang kita misalkan tadi. Sehingga ini berarti jadinya adalah GT. Karena 2x tambah 3 itu sama dengan T gitu. Jadi GT sama dengan 4 dalam kurung. X-nya diganti dengan ini. T kurang 3/2. Bagus. Kuadrat tambah 24 kali. T kurang 3/2. Oke. Ditambah 20. Sama dengan 4. Ini diuraikan ya. T kurang 3 dikuadratkan berarti T kuadrat kurang 6T tambah 9. 2 dikuadratkan 4. Tambah, ini boleh disederhanakan apa-apa ini. Berarti di sini 12 kan jadinya. Kali masuk berarti 12T kurang 36 ditambah 20. Sama dengan, nah ini boleh disederhanakan ini. Seperti itu, boleh ya. Berarti yang tersisa apa? Tersisa adalah T kuadrat kurang 6T tambah 9 ditambah 12T, ini kurang 16 aja. Ya, berarti ini sama dengan T kuadrat min 6 tambah 12 berarti positif 6T. 9 kurang 16 kurang 7. Ini adalah GT-nya. Berarti GX-nya gimana? GX-nya berarti setiap variabel T diganti saja dengan X. Demikian, berarti ini X kuadrat ditambah 6X kurang 7. Nah, demikian ya. Nah, selanjutnya, karena GX-nya sudah ada, ya boleh kita cari yang ditanyakan di soal, yaitu kita akan mencari F komposisi G negatif 1 kan gitu. Sebelumnya kita cari dulu F komposisi G X. Berarti itu sama dengan FGX. Sama dengan, saya tulis ini supaya agak longgar, berarti F masukkan GX-nya. GX-nya adalah X kuadrat ini ya, GX-nya tambah 6X kurang 7. Sama dengan, lihat fx. Fx-nya apa? 2x tambah 3. Berarti f ini berarti 2 dikali x kuadrat tambah 6x kurang 7 ditambah 3 kali masuk aja. Berarti ini 2x kuadrat tambah 12x kurang 14 tambah 3. Berarti 2x kuadrat tambah 12x dikurang 11. Nah, ini baru F komposisi G X. Berarti F komposisi G min 1 setiap X diganti dengan
negatif 1 kan gitu jadinya. Berarti ini 2 kali negatif 1 kuadrat tambah 12 kali negatif 1 apalagi kurang 11. Saya tulis di sini aja ya. Oke. Sama dengan 2 kali min 1 kuadrat 1. Ingat ya, bilangan negatif kalau dikuadratkan positif. Ini kurang 12 kurang 11. Berarti 2 kurang 12 min 10 berarti min 21. Jadi hasilnya adalah negatif 21. Oke, baik. Kita lanjutkan nomor 14. Nomor 14 ini adalah fungsi inverse. Bagaimana kita menentukan fungsi inverse? Yang pertama, fx ini kita misalkan dengan y gitu ya. Berarti y sama dengan 3x kurang 5. Selanjutnya, y sama dengan 3x kurang 5 berarti boleh saja nanti kalau kita tulis 3x kurang 5 itu sama dengan y. Karena kita akan mencari x itu berapa y kan gitu. Berarti 3x itu sama dengan y ditambah 5. Saya berarti x sama dengan y ditambah 5 per 3. Nah, x itu sama dengan f inverse y atau inverse dari y. Berarti f inverse x-nya atau inverse dari fungsi x-nya itu sama dengan setiap variabel y diganti dengan x. Berarti ini x tambah 5 per 3. Oke. Baik, kita lanjut nomor 15. Tentukanlah inverse dari fx sama dengan 2x tambah 7 per 3x kurang 4. Sama ya, dalam mencari inverse yang pertama, fx ini kita misalkan dengan y. Berarti y sama dengan 2x tambah 7 per 3x kurang 4. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan 3x kurang 4 yang ini. Supaya apa? Supaya nanti boleh mudah kita uraikan ya gitu. Berarti kalau di semua kedua ruas dikali dengan 3x kurang 4 berarti jadinya adalah 3xy dikurang 4y gitu ya. Berarti sama dengan 2x tambah 7. Selanjutnya yang mengandung variabel x kita usahakan di ruas kiri. Berarti 3xy ini tidak ada x-nya ya. X mana? Nah, ini berarti kedua ruas dikurangkan dengan 2x supaya ini hilang. Sehingga di sini menjadi min 2x. Sama dengan habis. Sekarang yang tidak ada variabel x-nya, ini min 4y berarti di sini menjadi apa? 4y tambah 7. Ada x berarti boleh difaktorkan karena itu yang akan kita cari kan gitu. Jadi x dalam kurung 3y kurang 2 bagus sama dengan 4y tambah 7. Sehingga x-nya itu sama dengan 4y tambah 7 per 3y kurang 2. Nah, x itu kan f inverse y. Berarti kalau begitu inverse-nya dari fx apa? Berarti f inverse x-nya itu setiap y diganti dengan x gitu. Berarti 4x tambah 7 per 3x kurang 2. Ya, bagus. Kita lanjutkan nomor 16. Jika fx sama dengan 3x kurang 7 dan gx sama dengan 4x tambah 3, tentukanlah f komposisi g inverse x. Nah, untuk menentukan inverse dari fungsi komposisi ini ada beberapa alternatif. Salah satunya, kalau kita perhatikan fx dan gx ini kan nggak ada inverse-nya. Maka untuk menentukan inverse dari fungsi komposisinya ini, boleh kita komposisikan saja dulu ya. Jadi kita cari fungsi komposisinya dulu, nanti baru diinverskan ya, bisa seperti itu. Berarti ini sama dengan f gx. Berarti f gx-nya apa? 4x tambah 3. Oke. Sama dengan lihat fx-nya 3x kurang 7. Berarti f ini berarti 3 kali 4x tambah 3 kurang 7. Kali masuk aja berarti 12x tambah 9 kurang 7 ya. Berarti ini 12x ditambah 2. Nah, seperti itu. Kalau Anda mencari inverse-nya gimana? Oke, kalau cara prosedur aslinya berarti f komposisi gx ini dimisalkan dengan y gitu kan. Berarti y sama dengan 12x ditambah 2. Y sama dengan 12x tambah 2. Boleh kita tuliskan 12x tambah 2 itu sama dengan y. Sehingga 12x itu sama dengan y gimana? Kurang 2. Bagus. Berarti x-nya itu sama dengan y kurang 2 per
12. Nah, berarti F komposisi G inverse-nya, inverse X-nya, nah, Y-nya diganti dengan X gitu ya. Berarti ini X kurang 2/12. Oke, demikian materi untuk fungsi yang terkait dengan itu ada nilai fungsi, fungsi komposisi, dan fungsi inverse. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.